Berikut ini saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Boleh lihat kanan, kiri, depan, belakang, kasih salam di dada. Asik, supaya nggak kaku nih pagi hari ini. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Hey. Datanglah ke baitnya dengan hati bersungguh ke dalam pelatarannya. Dengan hati yang bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya akan bersorak. Haleluya. Sama-sama bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Katakan bersyukur pada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya. Sama-sama datanglah ke baitnya. Pujikan ini. Kami bersyukur Tuhan pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Berlindung padanya akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Bersyukur pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
seperti Allah kita, amin. Haleluya. Mari katakan, Yesus, benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya pada. Haleluya, hanya Kau Tuhan, Allah Maha seperti Allah. Sama-sama. Tuhanku, Yesus, Dia latihku lebrah, bimbingku dan pemenang, pujinya namanya selamanya. Mari puji Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Dulu sebelum COVID masih boleh pelukan. Suatu ketika saya pulang dari kantor biasa, mesti ada lelahnya, ada keselnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di depan rumah saya begitu saya nyampe itu sudah ditunggu oleh 3 bidadari. Istri saya, anak saya yang 2, gede sama kecil, sama-sama cewek. Terus itu belum ngomong apa-apa, saya langsung ngomong mereka, papa, terus gamblok begitu ya. Anak yang paling kecil itu gamblok di paha saya, karena kecil kan anaknya. Itu langsung plong, kesel saya langsung hilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena enggak nuntut, enggak minta, enggak macam-macam. Mereka datang dengan kerinduan. Dari pagi hari ini kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari datang dengan sebuah kerinduan. Maka itu akan menyukakan hati Tuhan, amin. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, amin. Yang mau datang dengan kerinduan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kau sahabat kami Tuhan dan sahabatku, terindah, termanis Engkau. yang datang dengan kerinduan boleh angkat tangan tinggi-tinggi, kita nyanyikan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. mari katakan ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku Datang padamu, datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. katakan Kaulah Rajaku Tuhan. Kaulah Rajaku,
Engkau sahabat kami Tuhan, lebih dari semuanya. Sahabatku terindah, termanis engkau. Saya ajak kita sama-sama angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Ku sembah Kau dalam roh dan Karena tiada yang seperti-Mu Tuhan. tak seorang pun jua seperti Kau. Katakan lebih lagi, ku sembah Kau Tuhan. Dalam roh dan Kami menyembah-Mu Tuhan. ku sembah Kau dalam roh Dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti katakan, tak seorang pun jua seperti Katakan sekali lagi, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari ucapkan syukur penyembahan-Mu. We worship you, we worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, ini hati kami Tuhan, ini rindu kami Yesus. Engkau yang terindah Tuhan. Oh, Kau layak Tuhan. Gereja ini milik-Mu Tuhan. Kami bangun mesbah kami di tempat ini. Haleluya. We worship you, we worship you, we worship you. You are worthy, God, you are worthy. Hallelujah. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. We worship you, we worship you. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kasih-Mu, 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 kuasa-Mu lebih dari siapapun. We worship you. Oh.
Kami persilakan kepada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yes, God. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Kami rindu agar Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan yang bisa mengerti apa yang menjadi isi hati kami yang paling dalam. Kami ingin Tuhan menyembah Engkau. Kami ingin menyanjung dan memuliakan nama Engkau. Karena itu Tuhan, hadirlah di dalam hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar kami benar-benar hari ini memusatkan seluruh perhatian kami kepada Engkau dan bukan kepada yang lain. Kami ingin Tuhan datang bukan meminta, tetapi kami datang dengan kerinduan kami untuk menyembah Engkau dengan hati yang mengasihi Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar pagi ini merupakan hari yang indah bagi kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada kami secara pribadi, sehingga firman itu akan menjadi berkat kekuatan bagi kami semua yang hadir dan bagi hamba yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Selamat siang saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana doa yang seharusnya. Saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, Yesus mengajar murid-muridnya itu tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan dan perbuatan. Kemana Yesus pergi, disitulah murid-muridnya mengikuti. Jadi sebenarnya jelas mereka itu tahu apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus setiap saat. Karena mereka itu selalu bersama-sama berkumpul dengan Yesus. Sehingga seharusnya mereka tahu apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus pada saat Yesus berdoa. Tetapi kali ini mereka itu tidak segan-segan dan tidak malu-malu. Dia mengatakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Kalau menurut saudara, apakah doa itu sulit enggak? Sulit mana dengan khotbah? Menurut saudara, sulit mana? Sulit khotbah, ya. Karena khotbah itu kan harus
tahu homiletik, tahu harus hermeneutika, terus exegesis dan jarak jauh, jarak dekat dan seterusnya. Itu perlu dipelajari. Tetapi doa kan biasa seperti itu. Setiap orang saya kira bisa berdoa. Cuma saja biasanya kalau pemula itu kalau dia berdoa itu ya mubeng-mubeng ya. Kelihatannya ketok kok angel begitu. Ya, oleh karena itu murid-murid Yesus kan mengatakan ajar Tuhan, ajar kami berdoa. Sebenarnya itu bukan sukar dan tidak, tetapi karena saudara takut atau malu kalau didengar orang. Ya. Jadi saya yakin Tuhan itu bukan tahu, Tuhan itu maha tahu apa yang diinginkan oleh murid-murid Yesus. Sebab kalau saudara teliti dengan sungguh-sungguh, maka kalau khotbah itu untuk sesama manusia. Tetapi kalau doa itu saudara tahu, itu untuk khusus untuk Tuhan. Ya, kenapa? Karena doa itu merupakan alat komunikasi. Sehingga kita bisa bicara dengan Tuhan. Apapun yang menjadi keluh kesah kita curahkan semua itu kepada doa kita. Ya. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau orang yang susah, sedih menghadapi masalah persoalan itu tanpa dia sadari air matanya menitik. Karena apa? Karena doa itu bisa sangat berada di hati nurani yang paling dalam. Jadi kalau saudara berdoa untuk siapapun juga, pasti saudara akan merasa ada satu hubungan antara orang yang saudara doakan dengan saudara. Sehingga tidak mengherankan doa itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya untuk kepentingan mereka yang saudara doakan, tetapi doa itu menjadi satu alat untuk menaikkan doa agar supaya Tuhan itu tidak hanya sekedar mendengar doa saudara, tetapi Tuhan itu mendengar dan menjawab doa saudara. Itu merupakan satu hal yang indah bagi kita. Saudara-saudara, doa itu ada di dalam hati nurani kita yang paling dalam. Sehingga seorang hamba Tuhan yang mengatakan kalau kita itu berdoa, maka menyangkut 3 hal. Yang pertama perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi seringkali kita sebagai orang-orang biasa mengatakan kalau kita berpikir itu kan dengan otak, bukan dengan hati. Tapi di dalam keagamaan kita, Tuhan memberitahukan bahwa pusat hati kita itu ada 3 hal. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau kita bisa mengendalikan hati kita, maka kita mampu dan bisa mengendalikan hidup kita. Kita tahu saudara, kalau itu kita kerjakan dan kita lakukan, saudara akan bisa melihat satu perbedaan sebelum dan sesudah saudara sungguh-sungguh berdoa. Ada perbedaan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana seandainya saudara, doa saudara itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Apakah saudara mengatakan, sudahlah, percuma, saya doa ya tidak didengar oleh Tuhan. Apakah seperti itu saudara? Tanggapan saudara. Ya. Saya katakan bahwa doa itu oleh Tuhan ada 3 jawaban. Yang pertama ya, yang kedua tunggu, dan yang ketiga tidak.
Nah, kalau saudara dikatakan ya, itu saat saudara berdoa sudah terasa. Ya, bagaimana Tuhan akan menjawab doa saudara. Itu sudah terasa lebih dahulu. Nah, bagaimana seorang ibu pada waktu dia mendoakan anaknya yang akan dioperasi karena blinded darem, usus buntu. Begitu divonis anak ini harus dioperasi, maka anak ini menangis tidak mau dioperasi. Tapi ya gimana? Dokter sudah mengatakan seperti itu. Bahkan dokter mengatakan kalau kamu tunggu nanti terlalu lama saya tidak bertanggung jawab. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh dokter. Nah, seorang ibu ini tidak begitu putus asa, begitu menanggapi apa yang dilakukan atau dikatakan oleh dokter. Dia langsung berdoa dengan sungguh-sungguh dengan anaknya itu. Seolah-olah dia dengar suara, ya, kamu pergi ke dokter yang lain. Nah, dia memberanikan diri karena memang kedua-duanya tidak ingin anaknya itu dioperasi, baik anaknya maupun dia sendiri. Lalu dia pergi ke dokter. Dan setelah diperiksa, dokter yang satu ini mengatakan, siapa yang mengatakan dia usus buntu? Enggak ini. Saudara-saudara. Dan sampai sekarang anak itu hidup dengan baik. Ya kadang-kadang kita merasakan kok beda. Tapi saya akan titik beratkan tentang doa. Doa itu kalau kita sertai dengan iman, dengan sungguh-sungguh menyerah total kepada rencana dan kehendak Tuhan, maka di situ saudara akan bisa melihat ada titik terang yang membuat saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Sekarang kalau doa saudara dikatakan tunggu, apakah saudara tidak tanya kepada Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Ya toh. Kalau 1 minggu tidak apa-apa. Tapi kalau sampai 1 bulan, 1 tahun, itu kira-kira saudara bosan enggak doa untuk itu? Seringkali kita tidak tahan. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kalau surat Petrus mengatakan 1 harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Lah kapan? Kan kita tidak tahu. Nah kadang-kadang saya tadi cerita bagaimana seorang ibu, dia punya anak satu-satunya yang nakali luar biasa. Padahal ibu ini mempunyai harapan agar anaknya itu bisa baik, masuk ke gereja, menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Tapi kenyataannya anak ini sampai ibu itu sakit, masuk rumah sakit dan dirawat di ICU. Ndak, masih tetap nakal terus. Doanya sudah 10 tahun loh saudara. Lalu pertanyaannya kapan Tuhan akan mengubah sikap daripada anak itu? Tidak tahu kita. Kalau Tuhan mengatakan tunggu, itu kita tidak tahu kapan. Tapi yang jelas saudara-saudara, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Soal dijawab atau tidak, itu urusan Tuhan. Nah pada waktu ibunya itu di rumah sakit, di ICU, lalu anak itu datang melihat keadaan ibunya. Lalu ibunya itu tanya kepada anaknya, kamu mau bertobat? Kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia mengatakan, saya mau.
kamu bicara, kamu berkata seperti ini tidak hanya di hadapan ibu, tapi Tuhan mendengar apa yang kamu katakan. Ya, saya mau. Saudara, pada saat itu ibunya merasa bahwa benar-benar doanya itu dijawab oleh Tuhan. Jadi penantian selama 10 tahun dia tidak sia-sia. Karena saat itu anaknya mengatakan, ya saya mau. Dan tidak berapa lama, kira-kira ya antara 5 menit lah ibu itu meninggal. Dia meninggal dengan damai dan sejahtera. Karena apa? Doanya didengar oleh Tuhan. Sekalipun menunggu lama sekali 10 tahun, bagi ibu ini tidak menjadi masalah. Karena anaknya yang satu-satunya ini bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau doa kita dikatakan tidak, apa sikap saudara? Apakah saudara masih tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara? Ataukah saudara mengatakan, ya sudah percuma. Jawaban Tuhan kan tidak, berarti kan tidak boleh. Ada kalanya kita tidak tahu apa yang kita pilih. Kita mengatakan A, sebenarnya di dalam A ini ada sesuatu yang justru membuat saudara nantinya menjadi orang yang celaka. Tuhan itu jauh lebih tahu daripada kita. Tuhan itu lebih tahu daripada apa yang kita doakan dan kita minta. Sehingga pada saat Tuhan diam sejenak, kita anggap wes Tuhan tidak mendengar doa saya. Ya. Itu biasanya dikatakan seperti itu. Tapi beda dengan Rasul Paulus. Saudara tahu Rasul Paulus, dia adalah rasul yang hebat. Sekalipun dia tidak termasuk 12 murid Yesus. Jadi 12 rasul itu. Tetapi ada 2 yang bukan murid Yesus, yaitu Barnabas dan Saulus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, Tuhan mengatakan, sendirikan akan Barnabas dan Saulus, karena aku akan memberi tugas yang khusus. Dia menjadi rasul yang luar biasa. Kalau saudara lihat rasul yang produktif di perjanjian baru, itu Rasul Paulus. Dia menulis surat itu lebih dari 10. Saudara-saudara, luar biasa. Dan tidak hanya itu, dia mendapatkan karunia. Dia bisa membedakan orang ini beriman, orang ini tidak. Oleh karena itu pada waktu dia tumpangkan tangan, orang ini sembuh. Karena dia tahu ini beriman, ini tidak, ini beriman, ini tidak. Dia tahu. Ya bukan karena dia, tapi itu karena karunia dari Tuhan. Dan kalau dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak seperti kita. Kita hanya mendapatkan paling lama setengah jam. Dia itu kalau menyampaikan firman Tuhan tidak hanya 1-2 jam, tapi sampai bisa 5 jam, saudara. Bayangkan orang yang dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu bisa ngantuk, saudara, kesel. Pemuda Etikus pada waktu dia duduk di jendela di tingkat 2 karena terlalu lama akan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka tiba-tiba dia ngantuk dan dia jatuh dan mati. Semua menjadi heboh, semua rame. Tapi Rasul Paulus dengan tenang menghampiri pemuda Etikus itu dan dia berdoa. Saat itu pemuda Etikus ini bisa bangkit. Kan luar biasa, saudara. Sapu tangannya dulu, saudara. Kalau saudara ambil, saudara tempelkan sama orang yang sakit, sembuh. Luar biasa enggak? Tetapi satu ketika pada waktu Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku.
para teolog memberikan satu pengertian bahwa yang dimaksud duri dalam daging itu adalah cacat mata. Mungkin sekarang ini disebut glukoma. Kalau dia pada akhir hidupnya menjelang di penjara itu, dia kalau nulis surat itu besar-besar. Karena matanya itu enggak bisa jelas begitu. Saudara-saudara. Lah, apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan akan sakit matanya daripada Rasul Paulus? Saya kira terlalu amat sangat mudah bagi Tuhan. Wong Tuhan mengatakan apa saja bisa terjadi. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan kita. Tuhan bisa membuat seseorang dari bayi. Tapi Tuhan bisa menjadikan seketika seperti Adam. Langsung bisa besar. Pohon bisa tumbuh dari awal. Tapi seketika bisa tumbuh secara besar begitu bisa. Pohon jarak pada waktu Nabi Yunus. Bisa saja. Jadi kalau Tuhan suruh mengabulkan apa yang diminta oleh Rasul Paulus itu terlalu amat sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan cukup sudah kasih karuniaku yang kuberikan kepadamu. Itu dengan perkataan lain bahwa apa yang diminta oleh Rasul Paulus itu dijawab tidak oleh Tuhan. Ya. Mudah. Tetapi Tuhan mengatakan cukup sudah kasih karuniaku yang kuberikan kepadamu. Bagaimana Rasul Paulus? Rasul Paulus tidak menjadi mundur, tidak menjadi takut, tidak menjadi kecewa. Dia tetap yakin bahwa Tuhan itu sangat baik, amat baik dan sungguh baik bagi dia. Nah, contoh dan teladan yang baik seperti yang dilakukan dan dikerjakan oleh Rasul Paulus, ya seperti itu seharusnya kita. Apakah kita itu dijawab dan didengar oleh Tuhan atau tidak? Ya kita serahkan sama Tuhan. Biar kehendak dan rencana Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana reaksi kita kalau kita tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Pasti saudara akan kecewa. Tetapi sebenarnya Tuhan itu lebih jeli daripada kita. Saudara tidak tahu di balik itu semua. Kadang-kadang kalau kita minta A, kita dikasih B. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Tapi perlu saudara ketahui bahwa tidak ada yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan itu tidak punya makna dan arti. Sekalipun secara manusia saudara berpikir untuk apa ini? Saya pernah membaca bagaimana seorang dari Amerika yang minta dia pesan buku bagaimana cara yang terbaik untuk menjadi fotografer yang handal. Dia kirim, saudara-saudara. Dia ingin agar dia bisa menjadi seorang fotografer yang hebat. Tapi setelah itu dikirim bukunya bukan itu. Ya. Dikirim buku bagaimana caranya berbicara dengan perut. Saudara-saudara, ini kan tidak masuk akal. Tapi dia kan berhak untuk meretur akan buku ini karena bukan sesuai dengan apa yang menjadi permintaannya. Tapi saat itu dia tidak mau meretur. Karena bukan kesalahan dia. Seharusnya dia meretur tidak apa-apa. Tapi disimpan.
sampai beledukan tidak pernah dibaca. Tapi satu ketika waktu dia membersihkan itu, dia ketemu buku itu lagi. Dan pada waktu dia lihat begitu, dia ingin tahu, kaya apa sih buku ini. Dan dia baca. Dan begitu dia baca, halaman pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir, itu begitu menarik. Sehingga dia satu-satunya orang yang di daerahnya itu yang bisa berbicara dengan perut. Dan terkenal. Nah di sini kan kita tidak tahu. Kadang-kadang kita memilih A, tapi Tuhan memberikan B. Tapi yang sebenarnya yang B ini yang cocok sama dia. Oleh karena itu apapun juga yang menjadi jawaban Tuhan terhadap doa kita, ucapkan syukur senantiasa. Karena kita tidak tahu apa yang akan dan yang sedang terjadi. Karena Tuhan itu bukan baik, dia sangat dan amat baik bagi kita. Nah itu kalau saudara merasa bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Nah bagaimana sekarang? Tadi saya akan memberitahukan kepada saudara bagaimana doa yang seharusnya. Apakah saudara pernah berdoa dan saudara dijawab cospleng sama Tuhan? Banyak orang yang saya tanya, dalam kamu berdoa 10 kali minta sama Tuhan, berapa kali kamu dijawab sama Tuhan? Dia bilang, tidak ada itu yang dijawab sama Tuhan. Lalu kamu bagaimana? Ya sudah, wong aku ora dijawab ya wis. Saudara-saudara, jangan putus asa. Ya. Karena nanti saya ingin memberitahukan kepada saudara bagaimana doa yang efektif. Efektif itu ya sangat indah nantinya. Tapi saya katakan bahwa doa yang efektif itu tidak menjamin kalau doa saudara didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tinggal bagaimana sikap hidup kita, sikap hati kita di dalam saat kita berdoa mohon segala sesuatu dari Tuhan. Ya. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara bagaimana doa yang efektif itu. Yang pertama, doa yang efektif itu adalah doa yang disertai dengan iman. Ya. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Markus 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini jelas dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, bukan akan loh saudara. Telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di sini iman itu mendahului kenyataan. Jadi kalau Yosua sebagai pemimpin pada saat itu, dia dengar bahwa janji Tuhan, bangsa Israel itu akan masuk ke negeri, ke tanah perjanjian yang berkelimpahan air susu dan madunya. Dia belum masuk saudara-saudara, tetapi dia percaya bahwa apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan, apa yang diamanatkan Tuhan kepada bangsa Israel pasti digenapi. Oleh karena itu tidak ada janji yang baik yang dijanjikan Bapa kepada umat Israel yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Padahal dia belum masuk. Tapi dia percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Bagaimana saudara? Kalau saudara berdoa
Dan pada saat itu saudara dijanjikan Tuhan seperti itu. Apakah saudara berani mengatakan seperti Yosua? Ya. Karena dikatakan di dalam tadi Markus 11 ayat 24. Dikatakan bagaimana cara Tuhan itu menyelesaikan. Ya, dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Nah, kalau saudara pada waktu sakit didoakan, saudara berani? Kalau ditanya padahal saudara masih sakit, saudara berani mengatakan saya sudah sembuh. Loh, itu kan ngapusi, Pak. Saya belum sembuh kok saya bilang sudah sembuh. Iman itu mendahului kenyataan. Kalau saudara menyadari bahwa iman itu sungguh-sungguh ada pada diri saudara, dan sekalipun rasanya belum sembuh, tetapi iman itu mendahului kesembuhan saudara. Kalau saudara berani mengatakan aku sudah sembuh, maka sesuai dengan iman saudara, saudara sembuh. Saudara-saudara. Dan itu yang pertama, yaitu doa secara efektif itu adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Markus 11 ayat 24. Dan yang kedua, saudara-saudara, doa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, doa dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 13 mengatakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pernahkah saudara berpikir bahwa di dalam Tuhan segala permintaan kita itu pasti digenapi? Ya. Loh, saya sudah minta di dalam nama Tuhan Yesus loh, Pak. Tapi saya diberi kesempatan untuk bisa menerima janji Tuhan itu. Nah, di sini kan saya katakan tadi bahwa jawaban Tuhan itu ya, tunggu dan tidak. Itu yang mana, saudara-saudara? Tapi di dalam doa yang efektif itu diajarkan seperti itu, tapi tidak menjadi jaminan ya kalau kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan melalui doa kita. Lalu yang ketiga, doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 yang mengatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oleh karena itu Yesus mengajar kepada murid-muridnya, jadilah kehendakku, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, saudara, maka pada waktu itu dia berdoa, jikalau boleh Tuhan, lalukan cawan ini. Tetapi kalimat yang terakhir bukan seperti itu. Permintaan dia, kalau Tuhan, kalau Bapa yang di surga itu mengizinkan apa yang seharusnya dia pikul itu sangat terlalu amat sangat berat secara manusia. Dia katakan jikalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi kalimat yang terakhir itu menunjukkan konsistensi Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dia katakan tetapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Kalau Allah Bapa mengatakan itu kehendakku, kamu harus naik ke atas kayu salib. Dia harus mentaati apa yang diperintahkan
oleh Tuhan. Nah, sama halnya ya, dikatakan jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bukan kehendak kita, tapi menurut kehendaknya. Kalau kehendak Tuhan seperti ini ya kita harus nurut. Saudara-saudara, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, harus menuruti segala perintahnya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi jelas bagi kita kalau kita sudah menurut perintahnya, ya, dan dikatakan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi jelas kita pasrah total kepada rencana dan kehendak Tuhan. Mbah pasrah bongkoan istilahnya. Maka di situ kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, dikatakan doa harus tekun. Ya, doa harus tekun. Jadi saya akan bacakan Matius 7 ayat 7. Dikatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan. Saudara-saudara, di sini kita tahu bahwa kalau kita ngetuk pintu itu tuk gitu tak, ya, kita tidak akan didengar. Tapi berulang kali sampai kita didengar. Siapa ya? Kalau kita bertamu kan ketuk pintu gitu kan tidak sekali, tapi sampai ada dan didengar oleh yang punya rumah. Sama halnya kalau kita sungguh-sungguh berdoa, minta. Ya, ketuklah pintu maka pintu akan dibuka bagimu. Minta kamu akan mendapat, cari kamu akan memperoleh. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau hal-hal yang seperti ini saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, di dalam doa, saya katakan mudah-mudahan itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi toh tidak menjadi jaminan karena doa efektif yang saudara sampaikan kepada Tuhan itu didengar dan dijawab. Itu tergantung Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat ucapan saudara, tapi Tuhan itu melihat hati saudara. Kalau saudara mempunyai satu keinginan dan kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan itu tidak berdiam diri. Kasih Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupan saudara. Dia akan siap menolong apapun juga yang saudara hadapi. Karena bersama dengan Tuhan, saudara akan mampu dan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami berdoa. Namun kami tahu, sekalipun kami berdoa secara efektif, tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami datang kepada Engkau. Dan ketika kami katakan, Tuhan inilah kami. Kami sadar kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami hanya debu. Kami bisa ada, kami bisa bergerak dan kami bisa hidup.
itu semata-mata karena hembusan nafas daripada Tuhan. Oleh karena itu apabila kami berdoa, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Karena kami tahu kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi hanya oleh kasih karunia-Mu saja kami bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menanamkan kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan itu kepada setiap saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Agar supaya apabila kami bersama-sama pulang meninggalkan rumah-Mu, kami ingin benar-benar mendapatkan kekuatan melalui firman yang kami dengar pada saat ini. Karena itu berbicaralah ya Tuhan secara pribadi kepada kami, supaya kami semua apabila pulang dengan penuh sukacita, karena kami mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Saat ini kita sudah terima firman Tuhan, berkat yang begitu besar memberikan kepada kita untuk tetap semangat, tetap beriman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan menambahkan beberapa. Yang pertama kali, silahkan saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah saat ini Gereja Isa Masih Kudus, baik yang dari luar kota pengunjung ataupun dari Kudus yang belum jemaat tempat lain, silahkan kalau ada bangkit berdiri. Nanti ibu dan bapak maju akan menyambut saudara. Yang di bawah, di atas, yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada? Di atas? Iya. Ya, puji Tuhan, semua Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, saya tekankan di sini, yaitu mengenai upacara pernikahan gerejani. Saudara Yudi Angga Pratama dengan saudari Lausila Angela Sugiarto ada? Datang? Di atas? Di sebelah? Oh ya, silahkan bangkit berdiri. Nah, inilah calon mempelai yang akan diberkati pernikahannya pada Minggu 29 November 2020 di Gereja Isa Masih Kudus jam 11:30 oleh Pendeta Elisa Samuel Catur Stiono. Majelis pendamping Bapak Timotius Sinojoyo dan Bapak Markus Diki Stanto. Berita ini diumumkan mulai tanggal 8 sampai dengan 29 November 2020. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Lukas Sutrisno paling lambat tanggal 20 November 2020. Harap jemaat maklum. Kemudian juga pemberitahuan mengenai wilayah penggembalaan dari Bapak Pendeta Lukas Sutrisno dihibahkan kepada Bapak Pendeta Joko Winursito. Ya, jadi dari Jalan Ahmad Yani, Lukmono Hadi ke barat sana, ya itu jadi wilayah saya. Kemudian wilayah saya yang gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 itu diserahkan kepada Bapak Ferry Sagai. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang ingin lebih teliti, baca di Warta Jemaat, dan supaya bila ada hal keperluan apapun juga ya mengenai
keanggotaan saudara gereja ini, komsel dan sebagainya, saudara bisa datang kepada orang yang tepat. Saudara bisa baca lagi di sini. Puji Tuhan. Kemudian kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Ada yang berulang dari Senin yang lalu sampai Minggu ini. Di atas siapa ya? Deo. Ivan. Ya. Oh, Stephen, ya. Ya, lalu yang bawah ada? Ya, ada ya. Ya, mari kita akan doakan. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu, bersyukur untuk apapun juga yang Tuhan telah sediakan bagi kami dan Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan ini. Hari berganti hari, minggu, bulan, tahun terus berlalu. Anak-anakmu yang berulang tahun juga silih berganti. Ya Bapa, ditambahkannya usia mereka setahun, bertambah pula iman, pengharapan, kasih mereka, kebijaksanaan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga nama-Mu benar-benar menjadi satu nama yang diagungkan dalam kehidupan ini. Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh pengharapannya di dalam Engkau. Disebut sebagai orang-orang yang berbahagia atau disebut sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun dari Senin yang lalu sampai Minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Hidup mereka sepenuhnya yang adalah milik-Mu, menjadi tanggung jawab Tuhan untuk Tuhan merawat, menaungi, membentengi, memelihara dengan setia dalam kehidupan. Dari saat ini sampai Engkau datang kembali, pemeliharaan-Mu, campur tangan-Mu, berkat-berkat-Mu itu tidak akan pernah dilewatkan oleh anak-anak-Mu, dan segala mukjizat dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi kerinduan doa sembahyang kami untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati langkah-langkah titian hidup mereka sampai masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Masa depan yang dipenuhi dengan berkat-berkat, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa saat ini ya Tuhan, kiranya berkat-Mu yang luar biasa, kasih dari Engkau Bapa, pemeliharaanmu, campur tangan dari kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Mu yang kudus akan tetap menyertai saudara kami yang berulang tahun, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Satu hal lagi yang kami serahkan dalam tangan-Mu, yaitu persembahan kami, atau mungkin kalau ada yang mengembalikan persepuluhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, disertai dengan seluruh kehidupan kami yang adalah milik-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, dan biarlah Engkau memberkati kami untuk supaya kami jadi berkat bagi sekeliling kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh persembahan kami, persembahan hidup kami sepenuhnya di dalam nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya serahkan. Ya, kami pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun mulai hari Senin yang lalu sampai hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Engkau, kami bisa bersama-sama mendengar firman-Mu, kami bisa mendoakan saudara-saudara kami saat ini. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya perlindungannya. Kan bersorak-sorak, kan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hanya Kau Tuhan, Allah Maha seperti Allahku, Tuhan Maha seperti Tuhanku, Dia benteng perisai, nara pembebasan bagi seorang yang percaya padanya. Hanya Kau Tuhan, Allah Maha